Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penganggaran perusahaan. Oke, kita bahas dulu definisi dari anggaran, atau dalam bahasa kromo Inggrisnya budget. Jadi anggaran adalah rencana kuantitatif, jadi yang kaitannya dengan angka ya. Aktivitas usaha sebuah organisasi dalam hal pemasaran, produksi, ataupun keuangan, ataupun lainnya. Dan angka tersebut itu dihitung dalam satuan uang, atau di Indonesia ya mata uangnya rupiah. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Jadi antara tujuan dan anggaran itu harus disesuaikan. Tujuannya apa dulu nih? Nah, nanti dari tujuan itu dibuatlah suatu anggaran. Dan setiap anggaran pasti ada periodenya. Ya bisa jadi 1 tahun ya, 1 tahun fiskal. Maksudnya 1 Januari sampai 31 Desember. Atau tahun takwim gitu ya. Selanjutnya penganggaran ya. Jadi ada imbuhan, awalan pe dan akhiran awalan peng ya, penganggaran gitu. Jadi penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dicanangkan dalam ukuran keuangan. Nah, prosesnya itu namanya penganggaran, budgeting ya, ada tambahan ing gitu. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Nah, untuk koordinasi ini memang suatu kata yang mewah ya, gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Nah, ini jadi penganggaran bisa sebagai alat untuk koordinasi juga. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasi ya, memperkirakan potensi laba satuan bisnis apabila organisasi itu berbasis laba atau keuntungan, profit oriented. Karena ada juga yang nirlaba, tidak mengharapkan laba tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau yang seperti itu ya nanti anggarannya antara pemasukan dan pengeluaran ya harusnya mendekati 0 gitu. Tapi kalau laba ya sebisa mungkin pemasukan atau pendapatan atau nama lainnya penghasilan ya itu harus lebih besar dari beban atau biaya atau pengeluaran. Itu anggaran laba rugi itu yang biasanya yang paling utama. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter ya, uang. Walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter, misalkan unit dijual atau diproduksi. Mencakup periode 1 tahun, ya 1 tahun itu kalau yang belum tahu 12 bulan. Kemudian anggaran merupakan komitmen manajemen. Nah, jadi siapa yang menyusun? Ya para manajer gitu. Selanjutnya, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang pihak yang menganggarkan, atau budgeting ya harus sesuai persetujuan. Ya, misal direksi gitu ya harus dengan sepengetahuan komisaris gitu.
Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu gitu. Ada apa namanya revisi anggaran. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Jadi ada istilah laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, manfaat dan tujuan anggaran. Saya rasa kalau yang sudah aktif di organisasi ya, baik kampus maupun di luar kampus gitu kan, ada BEM, ada himpunan mahasiswa jurusan gitu. Di luar kampus ya organisasi pemuda ya, misalkan Karang Taruna atau Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, IPPNU dan lain-lain itu sudah terbiasa pasti membuat suatu anggaran. Dan itu tidak susah. Tidak susah artinya gampang. Nama lainnya mudah. Jadi dalam penyusunan anggaran itu kalau bisa ada Slack ya. Slack itu selisih yang ya ibaratnya itu misalkan aslinya gitu 1 juta, anggarannya jangan 1 juta gitu, 1,5 atau 2 juta, jangan terlalu mepet gitulah, takutnya nanti tidak mencukupi atau harganya ternyata sudah naik dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi saja. Ya Slack yang terlalu tinggi juga nggak bagus juga. Ya ada tekniknya lah. Sebenarnya kalau sekali lagi kalau offline ya bisa kita contohkan pakai angka gitu ya. Cara menyusun yang baik dan benar bagaimana. Intinya yang sesuai dengan kondisi keuangan gitu ya. Jangan memaksakan. Manfaatnya banyak ya. Salah satu saja memberikan landasan untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Jadi ketika ada beberapa keputusan yang harus dipilih, pilih yang paling taktis gitu, mengacu pada anggaran yang tersedia. Tujuannya dari anggaran adalah memprediksi ya, jadi penuh dengan estimasi kalau di akuntansi itu, dengan perkiraan-perkiraan, ekspektasi gitu ya, taksiran gitu. Tapi bukan hanya peramalan yang semu gitu ya, yang mitos atau apa, enggak, ada ilmunya. Forecasting ya, peramalan. Keterbatasan anggaran ya, jadi anggaran sendiri meskipun pasti ada dalam suatu perusahaan, ada beberapa keterbatasan ya, diantaranya ini yang kedua ya, terlampau menekankan hasil bukan pada sebab musababnya gitu. Jadi intinya terserap, apalagi kalau misalkan yang milik pemerintah kayak gini ya, itu intinya terserap, intinya habis. Kalau nggak habis ya eman-eman gitu, ditarik lagi. Selanjutnya kalau dalam perusahaan yang berbasis keuntungan ya, itu diperlukan adanya master budget atau induk anggaran. Induk anggaran yaitu anggaran komprehensif yang lengkap. Jadi meliputi keseluruhan rencana bisnis yang sifatnya jangka pendek ya, operasional di 1 tahun atau kurang. Induk anggaran terdiri atas 2 komponen, yaitu operasi, maksudnya operasional, dan anggaran keuangan. Anggaran operasional itu mendeskripsikan secara rinci pendapatan dan beban atau biaya, pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau dalam akuntansi itu sering disebut akun-akun nominal, yaitu yang depannya 4 dan 5, pendapatan dan beban gitu. Sedangkan anggaran keuangan itu memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Jadi arus kas ya, kas masuk, kas keluar gitu harus
bisa diperlihatkan dalam anggaran gitu. Misal kita sering ya melihat ada promo akhir tahun dan sebagainya. Tujuannya apa ya? Salah satunya untuk memperlancar arus kas agar kasnya itu ada gitu. Misalkan ya di perumahan itu harga rumah 150 juta. Nah, ketika akhir tahun itu ada diskon besar-besaran yang aslinya kalau di tahun berjalan itu 150, bisa jadi akhir tahun ya khusus bulan Desember jadi 120 gitu atau 125. Atau di mall-mall ya, di toko-toko gerai-gerai retail itu akhir tahun ya, yang sepatu misalkan yang aslinya 600.000, ada akhir tahun ada diskon besar jadi 100.000 atau 200.000. Itu saya sering melakukan gitu ya. Yang terakhir ini mohon maaf tidak bisa memberi contoh mengenai anggaran berupa angka-angka ya, karena waktu yang terbatas. Ini saya atau kita sudah menyepakati bahwa video materi itu tidak lebih dari 15 menit ya. Ini juga misalkan kamu nonton sampai selesai, saya sudah bersyukur sekali nih. 15 menit menonton sampai selesai itu sudah beruntung ya, daripada sejam saya bikin video capek-capek nggak ditonton kan, mending 15 menit tapi ditonton. Contoh anggaran operasi ya ada banyak ya, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, persediaan dan beban. Anggaran keuangan ya anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, kemudian laporan laba rugi dianggarkan dan neraca dianggarkan. Jadi masing-masing perusahaan berbeda cara menyusun anggarannya atau pos-pos dalam anggarannya. Contohnya rumah sakit, hotel, yang jasa atau yang jasa pengiriman dengan yang dagang atau manufaktur jelas berbeda. Sebetulnya kalau saja ini boleh offline gitu ya, saya pengen memberi tugas, kamu lihat anggaran rumah sakit ya, kelompok gitu ya. Ada yang mencari anggaran hotel, ada yang mencari anggaran perusahaan transportasi. Itu nanti dipresentasikan, itu kan pengetahuannya jadi banyak. Oh ternyata begini loh anggaran masing-masing perusahaan. Kalau anggaran untuk organisasi misalkan Karang Taruna kayak gitu dan sebagainya itu ya mudah saja gitu kan, biasanya per kegiatan. Kalau anggaran secara tahunan kayak gitu sepertinya jarang yang menyusun, pengalaman saya selaku ya organisatoris gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penganggaran. Kesimpulannya ya penganggaran menjadi suatu hal yang urgen ya, sebagai sebuah alat untuk perencanaan dan pengendalian. Dan dalam penyusunannya meskipun seringkali ada slack, tapi ya perlu diteliti lah, barangkali ini nanti bisa menjadi ide buat kamu nanti untuk skripsi ya, tentang slack anggaran itu baik atau tidak sih sebetulnya ya. Slack itu ya selisih ketika kita menganggarkan, bukan selisih antara anggaran dan realisasi ya. Ya itu mungkin, kurang lebihnya minta maaf. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.